Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Malik Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang tips mudah mengganti brake pad atau kampas rem depan pada motor New CB 150R. Untuk teman-teman mengingat begitu pentingnya sistem rem pada sebuah kendaraan, jadi yuk tonton sampai habis video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe untuk melakukan sebuah perawatan dan perbaikan sepeda motor yang kita miliki ya. Itu sangat mudah, bisa kita lakukan juga di rumah tanpa harus ke bengkel, dikarenakan alat dan bahan yang kita siapkan pun itu cukup sedikit. Untuk alatnya kita hanya mempersiapkan kunci L bintang dengan kunci T, bisa juga menggunakan kunci Y ukuran 8 atau kunci ring yang ukuran 8. Dan kemudian untuk brake pad, jika setelah kita bongkar kemudian brake pad tersebut sudah aus atau melebihi batas minimal, kita wajib melakukan sebuah penggantian brake pad. Setelah kita bongkar, kita lihat hasil brake pad. Ini menunjukkan tidak terlihat lagi garis batas limit sebuah brake pad ya, atau kampas rem. Jadi kesimpulan, brake pad ini harus kita ganti dengan yang baru untuk lebih memaksimalkan lagi fungsi kerja daripada sistem rem kendaraan yang kita miliki. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem rem itu berfungsi untuk menghentikan atau mengurangi laju dari sebuah kendaraan. Jadi jika sistem rem pada sebuah kendaraan tersebut tidak berfungsi dengan maksimal, tentunya akan membahayakan kepada si pengendara ataupun pengendara kendaraan yang lainnya. Oke, sebelum kita mengganti brake pad atau kampas rem, kita perlu adanya pengepresan sebuah piston sistem rem itu supaya brake pad yang baru bisa masuk. Hati-hati ketika hendak mengepres piston rem ya. Jadi pastikan tidak ada kotoran di sisi bagian luar, baik dari debu, karat, dan yang lain sebagainya. Ini untuk menghindari kebocoran daripada minyak rem. Dikarenakan posisi daripada sistem rem tersebut itu terbuka ya, jadi debu dan kotoran yang lain pun bisa dengan mudah menempel pada sistem rem cakram. Nah, ini sangat penting dan sangat perlu untuk dilakukan
perawatan secara berkala. Terkait dengan perawatan berkala, itu untuk pengecekan dan pembersihan part dalam sistem rem itu kita lakukan setidaknya per 24.000 km atau 20.000 km. Kalau misalkan ada beberapa part yang perlu diganti, kita lakukan penggantian untuk memaksimalkan lagi kinerja sistem rem pada kendaraan kita. Kemudian selanjutnya kita periksa secara visual minyak rem, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita cek apakah minyak rem sudah menyentuh tanda lower alias paling bawah. Kalau sudah menyentuh, periksa apakah kuantitas minyak rem berkurang atau kampasnya yang sudah mulai aus. Jadi semakin aus kampas rem, itu akan semakin menurunkan level permukaan minyak rem di tank master rem. Kemudian jika minyak rem tersebut sudah berada pada tanda lower, kita bisa tambahkan sesuai dengan kekentalannya. Kemudian untuk mengecek kualitas, kita bisa lihat dari warna dari minyak rem tersebut. Ketika minyak rem tersebut semakin gelap, tandanya kualitasnya sudah semakin berkurang. Untuk pemasangan brake pad itu kita pastikan supaya dudukan dari brake pad ke kaliper itu berada posisi yang tepat. Jangan sampai ketika kita pasang si brake pad tersebut nanti bakalan berubah posisinya. Oke, jika brake pad yang pertama sudah kita pasang, kemudian kita masukkan baut kalipernya ini supaya tidak berubah posisinya. Kemudian kita siapkan brake pad yang kedua. Untuk pemasangan kembali, pastikan berada pada dudukan di kaliper yang tepat, jangan sampai berubah. Pastikan kedua brake pad tersebut atau kampas rem baru yang kita pasang itu tidak miring, supaya tidak terjadi kemacetan ya ketika kendaraan kita gunakan. Jika kedua brake pad yang kita ganti tersebut ini sudah terpasang keduanya, kita pastikan kembali di kaliper yang bagian atas, dudukan brake pad yang baru itu terpasang sesuai dengan tepat ya, dengan posisinya masing-masing. Jangan sampai posisinya berubah. Jika sudah kita pastikan semuanya terpasang dengan benar ya, dengan tepat, kemudian baru kita pasang dan kencangkan baut 8 sama baut ini menggunakan kunci L bintang ya. Sedikit tips, jadi ketika proses pemasangan baut ya, khususnya baut kaliper,
Untuk memudahkan pada saat perawatan, kalau bisa sebelum pemasangan kita beri pelumas terlebih dahulu, supaya ketika perawatan untuk kedepannya beberapa bulan atau beberapa kilometer ke depan itu tidak susah ketika kita bongkar kembali. Oke, jika semua baut sudah dikencangkan, jangan lupa sebelum test drive atau kita kendarai, itu pastikan kita mainkan dulu handle remnya. Jadi jangan sampai jika langsung dikendarai, kemudian si rem tersebut masih dalam keadaan blong, dalam arti si piston rem belum mendorong brake pad untuk melaksanakan kerjanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Tunggu video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Salam otomotif, salam sehat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.